KPU Bandar Lampung menunggu putusan sidang Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pilkada. Pencanangan vaksinasi COVID-19 di Lampung Barat berjalan lancar. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. KPU Bandar Lampung sedang menunggu putusan sidang Mahkamah Konstitusi. KPU akan segera menggelar rapat pleno usai mendapatkan putusan sidang. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pasca didiskualifikasi, KPU Bandar Lampung kembali menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3 Eva Dwiana Dedi Amrullah. KPU juga masih menunggu hasil putusan sidang di Mahkamah Konstitusi sebelum menggelar rapat pleno terkait perkara sengketa pilkada. Penetapan kembali pasangan calon nomor urut 03 ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung atas kasus terhadap pendiskualifikasian yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung dan KPU Bandar Lampung. Terdapat sejumlah poin putusan MA, yakni mencabut dan menyatakan tidak lanjut keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 7 tahun 2021. Tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung tahun 2020 atas nama pasangan Eva Dwiana dan Dedi Amarullah. Kedua menetapkan kembali Eva Dwiana dan Dedi Amarullah dan partai pengusung PDIP, Nasdem, dan Gerindra sebagai paslon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020. Ketiga menyatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, mengikat keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 461 tahun 2020 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung 2020. KPU Kota Bandar Lampung masih menunggu hasil putusan sidang di Mahkamah Konstitusi sebelum menggelar rapat pleno hasil putusan. Ini yang akan dilakukan, yaitu pleno hari ini menindaklanjuti putusan MA terkait dengan penetapan kembali sebagai pasangan calon nomor urut 3, dan kita nanti melakukan rapat pleno menindaklanjuti putusan MK dan menetapkan calon terpilih. Ini yang sebenarnya nanti tahapannya setelah putusan MK. Plenonya hari ini juga Bang yang kedua? Enggak, itu yang berbeda. Itu setelah putusan MK tua nanti. Sebelumnya paslon nomor urut 03 ini dibatalkan sebagai peserta pemilu oleh KPU Bandar Lampung. Bawaslu Lampung menyatakan paslon tersebut melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematif, dan masif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sebelumnya pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 03 Eva Dwiana Dedi Amrullah memenangkan gugatan terhadap KPU Bandar Lampung di Mahkamah Agung. Dalam Pilkada Bandar Lampung, pasangan Eva Dedi memperoleh 249.241 suara. Jauh di atas paslon 01, Riko Menoza Johan Sulaiman yang memperoleh 92.428 suara dan paslon nomor urut 2 Yusuf Kohar Tulus Purnomo yang meraih 93.280 suara. Tapi kemenangan Eva Dedi digugat paslon nomor urut 02 ke Bawaslu Lampung. Paslon nomor urut 02 menuding telah terjadi pelanggaran administratif terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon 03. Dalam sidang sengketa, Bawaslu Lampung menyatakan Eva Dedi terbukti melakukan pelanggaran administratif TSM. Bawaslu Lampung memerintahkan KPU Bandar Lampung untuk membatalkan pencalonan Eva Dedi sebagai peserta pilkada. Mengacu pada putusan Bawaslu Lampung,
inilah KPU Bandar Lampung mengeluarkan surat keputusan nomor 07 tahun 2021 tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan wali kota tahun 2020. Surat keputusan KPU Bandar Lampung inilah yang digugat pasangan Eva Dedi ke MA. Dikutip dari suaralampung.id pada 22 Januari, Majelis Hakim MA yang terdiri dari Ketua Majelis Supandi dan 2 hakim anggota Isu Daryanto dan Harijat Miko memutuskan mengabulkan permohonan Eva Dedi. MA membatalkan surat keputusan KPU Bandar Lampung nomor 07 tahun 2021. Di dalam pertimbangannya, MA menilai surat keputusan KPU Bandar Lampung yang membatalkan Eva Dedi sebagai paslon peserta Pilkada Bandar Lampung 2020 telah melampaui tahapan yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, Junto Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran TSM adalah 9 Desember 2020 dan pasangan Eva Dedi sudah ditetapkan pemenang pada 15 Desember 2020. Namun KPU Bandar Lampung justru mengeluarkan surat keputusan pembatalan Eva Dedi sebagai peserta Pilkada Bandar Lampung pada 8 Januari 2021. Inilah yang dinilai MA telah melewati waktu tahapan Pilkada. Selain itu, menurut MA, pembagian bansos oleh Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi, yang juga suami Eva adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 02 M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo menilai keputusan Mahkamah Agung yang menerima kasasi pasangan Eva Duyana Dedi Amrullah penuh kejanggalan. Pasangan ini berencana melakukan upaya hukum lain. Putusan MA yang menerima kasasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 3 Eva Duyana Dedi Amrullah belum menyelesaikan sengketa pilkada. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 2, M. Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo memandang putusan MA penuh kejanggalan. Yusuf Kohar menilai ada 4 hal yang menjadi catatan dalam putusan MA tersebut. Pertama, putusan MA baru sebatas menolak putusan diskualifikasi KPU Bandar Lampung, sementara putusan Bawaslu Lampung belum dibatalkan. Kedua, MA menilai putusan Bawaslu Lampung sudah kadaluarsa, padahal yang dijalankan Bawaslu sesuai undang-undang yang berlaku. Ketiga, memori banding atau intervensi pasangan nomor urut 2 tidak dibahas. MA hanya membahas memori intervensi calon nomor urut 1 pasangan Riko Menoza, Johan Sulaiman. Padahal pasangan ini tidak pernah mengajukan sengketa pemilu. Keempat, memori banding yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 sudah kadaluarsa. Jika alasan MA karena sedang masa lockdown, semestinya memori banding dapat didaftarkan melalui online. Kuasa hukum Paslon 02 yang diketahui Profesor Yusril Ihza Mahendra akan melakukan upaya hukum lain. Kita masih ada upaya lain, yaitu kita kan masih ada terobosan-terobosan untuk melakukan upaya hukum dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi keputusan MA ini. Ya, itu aja Pak. Apapun keputusan MA ini kan tetap kita hormati, kita akui kan. Tapi kita kan harus begitu tidak ada penyimpangan dan ada kejanggalan, kan kita harus berupaya untuk menjelaskan ke masyarakat atau dan sebagainya. Bukan dalam hal ini Yusril bicara itu dia dasar hukumnya bukan membuat kerok Pilkada Bandar Lampung atau kerok Kota Bandar Lampung, bukan. Sebelumnya pada 22 Januari, MA menggelar sidang putusan dengan hasil membatalkan keputusan KPU mendiskualifikasi Paslon 02 Eva Dedi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang pencadangan vaksinasi COVID-19 di Lampung Barat berjalan lancar. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Vaksinasi Sinovac di Lampung Barat gelombang pertama tahap digelar serentak di puskesmas setempat. Sejumlah pejabat publik serta tenaga kesehatan menjadi prioritas utama vaksinasi. Ayo dok, beneran dok, nanti kok. Bupati Parosil Mapsus menjadi orang pertama yang divaksin COVID-19 sebelum dilakukan penyuntikan vaksin kepada tenaga kesehatan. Seluruh peserta diharuskan melalui tahap pengecekan kesehatan seperti pendaftaran dan verifikasi. Dilakukan format screening untuk memeriksa kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta atau komorbid atau penyuntikan vaksin kepada penerima, dan yang terakhir pencatatan serta observasi. Kasus COVID-19 di Lampung Barat terus meningkat. Vaksinasi diharapkan dapat mengurangi transmisi atau penularan COVID-19 dan kematian akibat virus corona. Vaksin yang digunakan untuk masyarakat sama dengan vaksin yang disuntikan kepada pejabat. Ya, vaksin yang digunakan ini, yang digunakan Pak Bupati, yang digunakan Pak Kapolres, yang digunakan Pak Dandim, yang digunakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, ini adalah sama dengan yang akan digunakan dengan tenaga kesehatan, termasuk masyarakat. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau ada yang menyampaikan isu seolah-olah Pak Bupati mereknya beda, ya kan, Pak Kapolres mereknya beda, itu adalah tidak benar. Ditargetkan 40 tenaga kesehatan divaksin per hari. Vaksinasi gelombang pertama tahap 1 dan 2 bagi 1.205 nakes ditargetkan Selasa pada 18 Februari. Pemerintah juga sudah membuat jadwal vaksin untuk tahap selanjutnya. Kita jadwalnya untuk puskesmas rata-rata 2 hari. Setelah selesai di puskesmas 2 hari, kita masih melaksanakan vaksinasi untuk tenaga kesehatan di rumah sakit. Ya. Jadi tenaga kesehatan di rumah sakit akan kita laksanakan di tanggal 3 dan tanggal 4. Kita kan yang vaksinasi tenaga kesehatannya akan selesai dijadwalkan tanggal 18 Februari. Kemudian diperkirakan Maret dan April itu kita untuk pemberi pelayanan publik. Lampung Barat menyiapkan sebanyak 455 vaksinator yang tersebar di 15 puskesmas untuk melakukan vaksinasi hingga gelombang terakhir. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Pringsewu mendistribusikan 4.200 dosis vaksin ke rumah sakit dan puskesmas. Vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang lulus screening. Vaksin COVID-19 didistribusikan ke 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Vaksin didistribusikan dari gedung instalasi farmasi Dinas Kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, ada sekitar 4.200 dosis yang dibagikan di 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Pencanangan vaksinasi digelar di RSUD Pringsewu. Sasaran penerima vaksin pertama sebanyak 10 orang yang meliputi pejabat publik dan juga dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sebelum disuntik vaksin, penerima harus melewati screening, seperti tidak boleh usia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta. Distribusikan 4.200 vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi tenaga kesehatan di 13 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Masing-masing puskesmas ada jumlah yang sudah terdaftar dan ada data yang akan divaksinasi. Kick off akan dilaksanakan hari Senin di Rumah Sakit Umum Pringsewu dengan personel yang akan divaksinasi, Forkompinda dan tokoh masyarakat sejumlah 10 orang. Distribusi vaksin mendapat pengawalan ketat dari aparat polisi dari Polres Pringsewu. Polres Pringsewu menerjunkan sejumlah tim untuk mengawal dan mengamankan proses pendistribusian. Pendistribusian dibagi menjadi 2 tim pengawalan yang melibatkan Satlantas, Satbara, dan tenaga kesehatan setempat. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Pemkab Lampung Utara tak berjalan mulus. Sejumlah pejabat gagal divaksin karena kondisi kesehatan yang tak mendukung dan memiliki riwayat penyakit bawaan.
Sejumlah pejabat daerah yang divaksin adalah Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili bawahannya. Pencanangan vaksinasi menargetkan 15 orang yang terdiri pejabat publik, tokoh agama dan masyarakat, serta perwakilan organisasi. Tapi sejumlah pejabat seperti sekretaris daerah dan asisten bidang pemerintahan gagal divaksin. Keduanya gagal melewati screening test karena memiliki tekanan darah tinggi. Sedangkan Bupati Lampung Utara Budi Utomo tidak divaksin karena faktor usia. Idealnya memang bupatinya, tetapi karena bupatinya usianya lebih dari 59 tahun, maka diwakili oleh sekretaris daerah dan asisten 1. Dan kemudian pada saat periksa klinik, uji klinik, Pak Sekda punya komorbid, darahnya sampai 170, jadi mungkin tertunda dulu untuk hari ini. Demikian pula Pak Asisten 1, darahnya tadi 190/100 juga tertunda yang dari pemerintah daerah. Tetapi perwakilan yang lain dari TNI, Polri, PES, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Usai pencanangan ini, penyuntikan vaksin akan dilanjutkan bagi seluruh tenaga kesehatan di kabupaten setempat. Kabupaten Lampung Utara menerima vaksin Sinovac sebanyak 5.160 dosis. Vaksinasi akan dilakukan di 2 rumah sakit dan di seluruh puskesmas yang ada. Pemkab telah menjadwalkan vaksinasi tahap pertama dan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Utara melakukan tahap pertama vaksinasi. Di tahap pertama, vaksin diberikan kepada pejabat Forkopimda dan Ketua DPRD Lampung Tengah, serta tenaga kesehatan setempat. Peliput untuk menjaga jarak. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono disuntik vaksin Sinovac tahap pertama. Ketua Dewan diobservasi selama 30 menit usai disuntik vaksin. Ketua DPRD Sumarsono tidak mengalami masalah apapun. Selain Sumarsono, Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Ardianto ikut mendapatkan vaksin bersama pejabat Forkopimda dan tenaga kesehatan Lampung setempat. Ya, nggak ada rasa apa-apa, hanya seperti gigit semut aja. Setelah itu kita diminta konsultasi untuk diawasi selama 30 menit. Ini udah 10 menit, nggak ada rasa apa-apa. Saya minta nanti kalau setelah pemerintah menyiapkan semuanya untuk seluruh rakyat, lakukanlah vaksin ini. Lampung Tengah mendapat jatah sebanyak 7.962 dosis vaksin. Sasaran vaksin tahap awal sebanyak 4.490 penerima. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. DPRD Kabupaten Lampung Timur berkunjung ke DPRD Lampung Tengah. Kedatangan mereka untuk mempelajari metode pelaksanaan kegiatan DPRD, sekaligus pelaksanaan reses di tengah pandemi COVID-19. Kedatangan rombongan DPRD Lampung Timur diketuai oleh Ketua Komisi 3 Nur Fauzan dan Ketua Komisi 2 Joko Pramono. DPRD Lampung Timur menilai kegiatan yang dilakukan DPRD Lampung Tengah sangat baik. Mereka memanfaatkan kegiatan dengan saling bertukar pendapat dan pengalaman antara kedua lembaga. DPRD Lampung Timur, khususnya Komisi 3 dan juga ada rekan-rekan Komisi 2 sedang melakukan konsultasi mengenai kegiatan-kegiatan DPRD yang ada di Lampung Tengah, khususnya kegiatan reses, kegiatan sosialisasi. Dalam pertemuan juga membahas kegiatan reses yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Sekretaris DPRD Lampung Tengah, Syamsi Romli, mengatakan protokol kesehatan menjadi keharusan di tengah pandemi COVID-19. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang kegiatan ngopi bareng dan jemur bonsai di Lampung Selatan. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Hobi mengerdilkan tanaman menjadi bonsai menjadi tren menarik di kala pandemi COVID-19. Hobi ini semakin digemari sehingga dibuat pameran yang terbuka bagi warga. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Ingat untuk terus menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari COVID-19. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Bonsai cantik ini berasal dari tanaman cantigi, asam jawa, kelapa, serut, putri malu, kimeng, dan berbagai jenis tanaman lain. Dipadukan dengan pot unik, semua bonsai terlihat menarik untuk dipandang. Beberapa waktu lalu, penggemar bonsai berkumpul di kegiatan ngopi bareng dan jemur bonsai di lapangan Sumbernadi Ketapang, Lampung Selatan. Kegiatan ngopi bareng dan jemur bonsai bertujuan agar di tengah keterbatasan di masa pandemi COVID-19, hobi membonsai tidak lekang. Kegiatan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebanyak 350 bonsai dipajang. Pengunjung juga dapat membeli bonsai yang mereka sukai. Untuk melestarikan alam, fungsinya adalah untuk menggiatkan ekonomi kreatif, yaitu budidaya tanaman hias bonsai. Ada berapa bonsai sih Pak untuk hari ini yang kita suguhkan untuk masyarakat ini untuk pameran? Hari ini yang kami pamerkan adalah sekitar 150 pohon yang ukuran besar, yang kecil kalau total semua lebih kurang 300 Pak. Bupati Nanang Ermanto menilai seni bonsai memiliki daya tarik sendiri. Sejumlah bonsai yang terbentuk menjadi hasil seni yang bisa memiliki nilai jual tinggi. Ini adalah nadi, sumber nadi yang begitu indah. Ini merupakan untuk wisata Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, khususnya di sumber nadi, yang mana bonsai-bonsai ini memang kreativitas dari masyarakat sumber nadi itu sendiri yang mempunyai filosofi tersendiri. Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, yang menghadiri ngopi bareng dan jemur bonsai mendukung komunitas penghobi untuk memamerkan produk hobi bonsai bisa menjadi bagian dari pengembangan desa berbasis wisata bonsai. Kedepannya seperti apa ini Pak? Ya nanti akan dijadikan tempat wisata. Saya tetap mengawal. Bahkan nanti saya bicara sama Pak Idi tadi, saya padukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mana kehutanan dan kelautan perikanan itu kerja saya komisi. Untuk wisata bonsai itu seperti apa Pak? Itu suatu hal yang sangat baik sekali. Maka tadi saya bilang, saya nggak mungkin bisa memberikan uang, tetapi saya akan memberikan program. Nah, program tersebut nanti keuntungannya bisa untuk menjaga. Masyarakat yang mengembangkan bonsai bisa sebagai sumber mata pencarian. Dukungan dari pemerintah setempat juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Lampung Selatan, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan.